I'm back with another Ultraman Orb news. What's up guys, welcome back to Bagas Gabi Castle. Kali ini gue akan bahas tentang Ultraman Orb episode 1. Gila gak tuh? Episode 1 tuh udah keluar. Gue kemarin udah nonton 2 kali. Gue nonton 2 kali Ultraman Orb itu. Gue teliti. Nggak. Pokoknya gue ngeliat Ultraman Orb itu bagus banget. Sumpah, bagus. Lu harus nonton. Paling enak lu nonton di ryuzakilogia.net. Ntar gue taruh linknya di bawah. Lu klik aja, cari di Ultraman Orb episode 1. Itu subtitle Indonesia. Tapi kalau misalnya udah jago bahasa Jepang, silakan Suburaya Production, YouTube channelnya ada episode 1 tanpa subtitle apapun. Ada subtitle Jepang mungkin. So basically, gue bakal ngasih tahu lo, spoiler alert lah ya. Gue bakal ngasih tahu review gue kepada kalian semua bagaimana Ultraman Orb episode 1. Mantep, itu mantep, bagus. Jadi awal-awal tuh ya kayak di masa lalu mungkin itu. Pertama tuh kayak ada cewek bule, gue nggak tahu dia siapa. Dan juga Ultraman Orb melawan Magazeton. Bedanya Zeton yang di sini dia itunya bulatannya warna merah dan dia agak warna biru gitu. Suara masih sama. Ultraman Orb melawan Magazeton. Dia pokoknya orb ini bentuknya masih jadi cahaya lah ya. Cahaya, dan sebenarnya itu adalah form aslinya dari Ultraman Orb tanpa fusion manapun. Bukan Specium Zeppelion, bukan Burnmite, apalagi Hurricane Slash, apalagi Thunder Blaster. Bukan, itu adalah versi aslinya dari Ultraman Orb. Itu masih berbentuk cahaya. Mungkin mau dirahasiain dulu kali ya, mau di episode akhir-akhiran mungkin. Tapi jangan sampai deh. Gue seneng liatnya, kayak bagus gitu loh. Ultraman Orb ternyata punya versi yang aslinya. Gue gak sabar buat jadi bagus lagi. Dan Gai Kurenai ini adalah villain dulu dia di Kamen Rider Den-O. Ya, dia villain Kamen Rider Den-O. Terus Ultraman Orb yang asli, versi aslinya lah ya, originalnya. Dia itu punya pedang. Karena Ultraman Orb yang asli ngancurin Magazeton pakai pedang. Jadi dikonfirmasi bahwa Ultraman Orb yang asli punya pedang. Sebenarnya sih yang punya senjata bukan Ultraman Orb yang asli doang, Hurricane Slash yaitu punya tongkat ya. Itu juga gabungan Jack dan Zero. Opening ya, opening theme songnya lah ya. Lu udah lihat ya, waktu itu gua kasih linknya di bawah di video gue yang sebelumnya. Jadi di ceritanya tuh ada 3 orang namanya Captain mungkin namanya ya. Terus 3 orang itu gue lupa namanya siapa aja. Mereka adalah SSP. SSP itu bukan yang seperti kalian pikirkan. Mungkin kalian mikir SSP adalah pesawat pasukan lah ya, pasukan seperti Guts atau Guys atau Ice atau TAC dari Ultraman S, TAC, ya itulah. Bukan, SSP ini orang-orang biasa yang meneliti berbagai kejadian mistis di Jepang dengan teori-teori mereka sendiri. SSP itu kepanjangan dari Something Search People. Mereka menelusuri semuanya lah ya. Semuanya yang berbau mistis, terutama badai yang belakangan ini terjadi di Jepang yang disebabkan oleh Magabasha, yaitu kaiju pertama di Ultraman Orb ini. Magabasha ini tipe sky, tipe burung lah ya, berwarna biru. Yang waktu itu gue udah pernah bilang, burung. Kalau kata bang saya burung. Lanjut. Barusan kakak. Di situ juga ada Jagras Juggler, yaitu yang jahatnya. Dia punya ring juga, mungkin Jagras Ring namanya, gua nggak tahu. Sama kayak Orb, bedanya dia warna merah. Kalau Orb kan warna biru, ringnya dia warna merah. Dia yang jahat, yang pasti dia adalah jadi monster. Setelah gua kontak-kontakan sama temen gua, dia adalah monster ternyata. Kirain gua Jagras Juggler itu adalah human host dari Ultraman Orb yang Thunder Blaster. Ternyata bukan, Jagras Juggler adalah monster.
Akhirnya setelah Magabasha mengeluarkan dirinya sebagai gua adalah kaiju di kota, akhirnya ya biasalah orang lari terus dia ngancurin gedung, ya lu tau lah Ultraman kayak bagaimana sih. Dan akhirnya Ultraman Orb muncul. Pertama kali Ultraman Orb berubah, dia itu berubahnya di apa sih namanya tuh, mesin foto lah ya. Anehnya kenapa di mesin foto gitu loh. Akhirnya dikedepankan lah orb ringnya, dan background berubah, dia pakai baju spandex ketat, bukan spandex sih, baju apa sih, ininya legging, bahannya legging apa sih, ya itulah pokoknya. Akhirnya keluar kartunya Ultraman Sun, dimasukin Gigasun, cing, masukin, terus dia ngomong apa ya, gue lupa dia ngomong apa, dan akhirnya berubah. Terus dia begini, lu tau lah, begini, gede-gede, terus dia begini, dia ngomong, aku adalah Ultraman Orb, penghapus kegelapan dan pembasmi kejahatan. Dia ngomong kayak begitu kalau nggak salah deh. Terus ya berantem, akhirnya di akhir-akhir battle, Magabasha dihancurkan oleh Spelion Kosen. Tunggu dulu, di tengah pertarungan, Ultraman Orb ngeluarin Yatuzaki, yaitu disk yang Ultraman punya. Itu tuh yang kayak disk itulah, pokoknya lu tahu lah kalau saya Toku fans. Terus kan nggak kena tuh sama Magabasha, dia lari lagi, Mek. Gila, dia lari lagi buat ngambil, lari gitu kan kenceng, terus diambil lagi ke atasin buat Magabasha, kena lu. Ini gue bingung aja nih Ultraman Ultraman 3 gitu loh, padahal fusion apaan sih guys. Dia mempunyai jurus namanya Spelion Kosen, yaitu gabungan antara Spesium sama Zeppelion Kosen. Spesium yang punya Ultraman dan Zeppelion Kosen yang punya Ultraman 3. Ya gitu doang sih sebenarnya. Naikin tangan ke atas, terus ini ke sini, gini dia gini. Nah terus kayak ada bulat-bulat gitu. Akhirnya selesai melawan Magabasha, Gai Kurenai akhirnya menjadi Gai Kurenai lagi, bukan Ultraman Orb, karena Ultraman Orb itu sendiri adalah Gai Kurenai. Gai Kurenai adalah Ultraman Orb. Seperti Zero saja lah ya. Dia kembali ke mesin foto itu. Dia keluar dari mesin foto itu. Dia mengambil sepertinya serpihan dari ledakan Magabasha itu diginiin sama orb ringnya, dikerbanin gitu kan. Terus serpihan dari ledakan Magabasha itu berubah masuk ke ininya, ke orb ring, dan tiba-tiba jadi kartu Ultraman Mebius. Ini adalah tanda-tanda bahwa OTW menjadi Burn Might, yaitu antara gabungan Mebius dan Taro. Nah kan, ini bakal bagus banget pas ini Ultraman Orb ini. Episode kedua itu adalah melawan Grand King, yaitu musuh Taro, yang kemudian besar. Serpihan dari Grand King ini akan menjadi kartu yang berujung-ujung adalah Taro, karena adalah musuh Taro dulu kan. Akhirnya si Gai Kurenai ini ketemu sama SSP, tiga-tiganya itu. Mereka ketemu lagi, terus si Capnya ini nanya, lo mau kemana? Gitu kan, ini gue pakai bahasa gue deh, lo mau kemana? Bumi itu bulat, nanti juga kita ketemu lagi kok. Quotes Gai Kurenai 2016. Di ending scene-nya ada Jagras-Jagler. Kenapa gue bilang Jagras-Jagler ada monster? Karena di akhir-akhirnya tuh ada Jagras-Jagler biasa naruh orb ring-nya, tiba-tiba di orb ring-nya itu muncul kartunya Magabasha. Dan dia ngomongin ini, gue nyontek dikit. Orb, apakah kau Ksatria Cahaya yang menyinari kegelapan, atau kegelapan yang tidak batas? Nah, itu udah tanda-tanda kalau Jagras-Jagler adalah orang jahat. Ya, mungkin sampai situ saja dulu review gua kali ini. Maaf, belakangan ini gue jarang banget upload karena ini juga baru selesai hari-hari lebaran lah ya. Kemarin gue baru selesai pergi-pergiannya ke rumah saudara, kemana-mana. Gue nggak liburan, gue nggak mudik karena nenek gue alhamdulillah lagi di Jakarta semua. Alhamdulillah ya, jadi nggak capek. Sebenarnya gue pengen mudik juga sih, tapi ya gimana, orang nenek gue di sini semua. Iya, mohon maaf lahir batin, telat gue ngomongnya. Iya, gue akuin itu telat, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Gue Islam juga, Wallace, mantap. Jangan lupa follow Instagram gue dan ACFM gue, TheBigGuyBagaska24, itu Instagram gue. ACFM gue yaitu Bagaska semua. Kalian nanya, terserah mau nanya apa aja, mau di-anon juga boleh. Ntar gue jawab, insya Allah. Like, comment, share, subscribe. Bagaska TheBigGuy out. Semua.